Kasus Juwita, seorang jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum AL, kini memasuki babak baru. Terungkap bahwa tersangka berinisial C melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum keluarga korban usai menjalani pemeriksaan kelengkapan berita acara pemeriksaan di Denpom AL. Menurut tim kuasa hukum korban, pemerkosaan terjadi sejak September 2024 lalu. Korban yang berkenalan melalui media sosial dan menjalin komunikasi dengan baik. Di bulan Desember, korban diminta pelaku untuk memesan kamar hotel dengan dalih pelaku lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong oleh pelaku dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan kepada kakak korban. Berselang waktu, sebelum Juwita ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, korban meminta izin keluar sebentar oleh keluarganya. Namun beberapa jam kemudian keluarga dikejutkan dengan kabar meninggalnya Juwita yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Fakta terbarunya ini kemarin baru kami mendapatkan informasi dari penyidik Pomal bahwa si Jumran ini sudah menjadi tersangka sejak tanggal 29 Maret 2025 kemarin. Nah seperti itu, terus kemudian juga fakta terbaru yang disampaikan oleh kakak korban di dalam BAP di Pomal kemarin disampaikan bahwa awal pertemuan antara terdakwa dengan korban ini itu berawal dari adanya indikasi pemerkosaan. Hal tersebut berdasarkan dari keterangan dari korban sendiri selama masih hidup. Semasa hidup, korban menyampaikan kepada kakaknya bahwa dia diminta oleh pelaku untuk membuka sebuah kamar hotel di salah satu hotel di Banjarbaru. Kemudian setelah sampai di hotel tersebut, si korban ditarik dan didorong serta dipiting lehernya. Dalihnya apa bang? Dia menyuruh membuka kamar itu bang? Dalihnya waktu itu dia beralasan kecapean karena latihan MMA. Dia habis latihan MMA, kecapean, kemudian dia meminta tolong kepada si korban dengan agak sedikit memaksa, kemudian korban yang tidak enak hati pun membantu. Kalau keluarga mintanya ya seadil-adilnya, sesuai apa yang diperbuat oleh yang bersangkutan. Bahkan wajib hukuman mati permintaan dari pihak keluarga dan ulun pribadi sebagai kakak yang merasa kehilangan. Kasus pembunuhan Juwita ini kini ditangani oleh Denpom Angkatan Laut Banjarmasin, namun hingga kini pihak Denpom AL belum dapat memberikan informasi kelanjutan kasus tersebut. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Yasmin Natania, inilah iNews Pagi selengkapnya. H+3 Lebaran, ribuan pengunjung tumpah ruah di bibir pantai Carita Pandeglang, Banten. Membludaknya pengunjung membuat 15 wisatawan sempat terseret ombak. Kondisi Pantai Carita Pandeglang, Banten dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran Kamis pagi. Para wisatawan memenuhi bibir pantai dan melakukan sejumlah aktivitas seperti berenang, bermain pasir, serta bersantai di pasir. Sebagian pengunjung mengaku sengaja datang pada pagi dini hari untuk menikmati liburan di Pantai Carita guna menghabiskan waktu libur Lebaran. Liburan Lebaran aja bang. Bersama siapa? Sama semua keluarga aja. Nah bang, kesan pertama nih, begitu tahu di Pantai Carita seperti ini, kesannya bagaimana bang? Kesannya sih seneng banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa habisin waktu di pantai gitu. Menghibur juga bang. Sementara itu banyaknya wisatawan membuat belasan anak sempat terseret arus pantai. Beruntung langsung dievakuasi penjaga pantai.
Beda dengan tadi pagi, arusnya kenceng, terus airnya sedang pasang. Dan banyak pengunjung, banyak yang terbawa arus. Alhamdulillah dapat terselamatkan semuanya. Kepadatan bukan hanya terjadi di dalam lokasi wisata, namun juga terjadi di jalur Ciwandan, Kota Cilegon. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Hal ini disebabkan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat. Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Moda transportasi kereta komuter lain dimanfaatkan warga dan pemudik lokal untuk berwisata dan bersilaturahmi ke sanak saudara selama momen libur Lebaran. Jumlah pengguna KRL selama periode ini melonjak hingga 11,4 juta orang. Tingginya antusiasme warga yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat di momen libur Lebaran membuat jumlah pengguna kereta komuter lain mengalami lonjakan. Tercatat selama masa angkutan Lebaran sejak 21 Maret hingga 1 April 2025. Jumlah pengguna komuter lain melonjak hingga 11,4 juta orang. Dengan angka rata-rata perharinya sebanyak 950.000 pengguna KRL. Jumlah pengguna terbanyak adalah KRL Jabodetabek yang mencapai 9,7 juta pengguna. Dengan tujuan dan keberangkatan terbanyak melalui stasiun Bogor yang mencapai 64.000 orang. Total pengguna komuter lain telah mencapai 11,4 juta orang atau rata-rata 950.000 pengguna per hari. Dengan pengguna terbanyak adalah pengguna KRL Jabodetabek yang telah mencapai 9,7 juta orang. Dan angka ini terus akan bertambah karena masa angkutan Lebaran masih akan berlangsung sampai dengan nanti tanggal 11 April. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode libur Lebaran, jumlah komuter lain telah ditambah hingga 1.063 perjalanan kereta perharinya. Dengan waktu operasional yang ditambah mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, membludaknya jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka saat sedang bermain. Akibatnya 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan ke kantor pusat informasi. Anak laki-laki berusia 7 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat diselamatkan petugas ke kantor pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ia terus menutup wajahnya sambil terus memanggil kedua orang tuanya untuk menjemput. Sebelumnya anak ini terlepas dari pengawasan orang tua dan ditemukan petugas dalam keadaan kebingungan di tengah keramaian pengunjung. Setelah diumumkan melalui pengeras suara, bocah ini akhirnya dijemput orang tua. Membludaknya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan sepanjang hari Rabu membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka. Sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan beberapa di antaranya terdorong pengunjung lain. Ini main sama dia di taman anak. Oh gitu, terus? Ya udah aku juga berdiam pulang nggak ada lo tahu. Nah ibu tahunya ada di sini gimana tadi? Pasti di pusat informasi kalau itu mah. Nah, siapa aja ke sini bu? Ini sama kakaknya sama kembarannya. Anaknya lagi main di taman anak situ. Oh gitu. Jadi tinggal pergi sama dia. Mana bu ceritanya bu? Ini dia lari-lari ngunjukin mbahnya. Jadi dia udah pernah sama kakeknya. Terus di sana gitu. Nggak taunya kelepas sama itu saudaranya. Jadi gimana tadi? Tanya-tanya sama petugas. Petugas yang di sana. Terus diarahin ke sini. Iya. Meski jumlah anak yang terlepas dari pengawasan terbilang kecil dibandingkan jumlah pengunjung, namun para orang tua diimbau untuk tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur ke tempat wisata.
Ada 12 anak ya. Kalau kita melihat ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa tetap terjadi anak, dan menurut kami ini adalah angka yang rendah ya dibandingkan dengan volume pengunjung yang sampai mencapai 88.000, dan tadi informasinya sudah sampai semua ya ke orang tua ya. Selain anak yang terlepas dari orang tua, petugas Pusat Informasi juga menerima laporan kehilangan mulai dari barang elektronik hingga dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol ramai dikunjungi wisatawan. Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi sejak masuk pintu gerbang Ancol. Pemirsa, antrean panjang kendaraan terjadi di pintu masuk gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada Kamis siang. Antrean wisatawan ini mengakibatkan kemacetan sepanjang 500 meter. Selain kendaraan roda 4, pengunjung yang menggunakan roda 2 juga membludak. Mereka rela antre untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga di momen libur Lebaran hari keempat. Menurut warga, selain harga tiket yang murah, Ancol menjadi pilihan lantaran jaraknya yang dekat. Pemirsa, Polresta Malang Kota menyebar 500-an personilnya di kawasan wisata Kota Malang. Hal ini dilakukan guna meningkatkan rasa aman dan nyaman para wisatawan yang tengah menikmati libur Lebaran di Kota Malang. Kawasan wisata Kayu Tangan Heritage yang berada di tengah pusat Kota Malang menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian Polresta Malang Kota. Menurut data Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, setiap hari 10.000 lebih wisatawan datang berkunjung ke tempat ini selama libur Lebaran. Personil Polresta Malang Kota disebar di sejumlah kawasan wisata, diantaranya untuk mengatur lalu lintas dan menyapa serta melayani pengunjung wisata. Seluruh personil di titik-titik keramaian supaya masyarakat datang di Malang Kota, pengunjung yang datang di Malang Kota ini merasakan kenyamanan, merasakan betul-betul melaksanakan atau liburan dengan nyaman. Seorang pengunjung asal Surabaya, Joy, mengaku merasa nyaman dengan keberadaan polisi di tempat wisata. Jadi merasa kayak kita tuh ada pengayom di sekitar kita. Apalagi ini kan musim-musim liburan juga kan, banyak pengunjung. Musim libur Lebaran, Kota Batu, Kota Malang menjadi tujuan wisatawan untuk berwisata dan berburu kuliner. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.